Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales. Hari ini merupakan hari raya kebangkitan Tuhan, dan perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Murwanto. Berikut beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam misa pagi ini. Pembaruan janji baptis dilaksanakan setelah homili. Lilin umat dinyalakan dan umat akan diperciki air suci. Tetapi bagi anak-anak
sekolah minggu lilin tidak usah dinyalakan. Tata cara mematikan lilin, mohon ikuti panduan dari video yang sudah ditayangkan. Sehabis misa, anak-anak akan diarahkan oleh kakak-kakak sekolah minggu untuk turun ke gereja bawah, tepatnya di depan Taman Maria Mater Dei, untuk pembagian bingkisan Paskah. Semua anak yang belum sekolah hingga usia 10 tahun akan mendapat bingkisan. Diharapkan berbaris dengan rapi agar tidak terjadi kerumunan. Demikian yang dapat disampaikan. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Umat dimohon berdiri dan mengarahkan pandangan ke pintu utama gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari, selamat Paskah. Pada hari ini kita bersama berkumpul merayakan sukacita Paskah Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit, Tuhan yang telah mengalahkan maut. Mari kita rayakan dengan gembira. Dan perayaan ini tentu saja bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus, karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ikut ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini. Dan kita juga dipanggil untuk mewartakan, memberikan kesaksian akan Tuhan yang bangkit dalam hidup keseharian kita. Maka mari kita bersyukur atas perayaan hari ini, dan mari kita mengawali perayaan ini dengan menyadari bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah. Namun kadangkala kita kurang mampu menanggapi kasih ini sebagaimana Allah kehendaki. Oleh karena itu mari kita mohon belas kasih kerahiman Allah. Bersama kita menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya.
Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit saja dapat mengkhamirkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita lagukan pujian kejayaan. Kristus sudah berjuang melawan kematian. Meskipun ditelan namun menang. Dosa kita dilebur, kuasa maut gugur. Didamaikan kita dengan Bapa. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Ku dengar malaikat menyampaikan amanah. Yesus Kristus sudah bangkit. Kabarkanlah pada para murid. Sungguh bangkit Yesus Tuhan sebagai pemenang. Hiduplah percaya selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan dia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Dia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Dia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan yang penuh syukur dan sukacita ini, saya ingin menyampaikan sapaan dan pesan Bapak Uskup Agung kita, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, melalui surat Gembala Paskah yang ditulisnya untuk kita semua. Barangkali beberapa di antara kita sudah menghadiri perayaan tadi malam. Semoga apa yang akan saya bacakan ini mengingatkan dan menyegarkan kembali apa yang sudah didengarkan tadi malam dalam perayaan malam Paskah. Dan juga saya yakin banyak di antara kita yang belum mempunyai kesempatan tadi malam untuk hadir dalam perayaan Vigili Paskah karena terbatasnya tempat. Maka ini kesempatan bagi kita untuk mendengarkan pesan dan sapaan Bapak Uskup Agung kita. Syukur bahwa nanti orang tua juga bisa meneruskan dan menjelaskan kepada anak-anak yang pada hari ini juga banyak datang dalam perayaan ini, seturut dengan bahasa dan juga pemahaman anak-anak kita. Judul surat Gembala Bapak Uskup kita adalah Kristus menebus semua ciptaan. Saudara-saudari terkasih umat Allah yang terberkati, selama 40 hari melalui pantang, puasa dan doa, kita merenungkan karya penebusan Allah bagi manusia dan alam ciptaan Allah yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus Putranya. Kita memulai masa Prapaskah ditandai dengan abu atau tanah.
Kitab Kejadian menegaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Meskipun Allah mengembuskan nafasnya sendiri ke dalam diri manusia, sehingga manusia itu hidup, namun ada unsur lahiriah, yaitu debu atau tanah dalam diri manusia. Itulah tanda kerapuan kita. Syukurlah ada Kristus yang rela mati demi keselamatan manusia. Karena kerahiman Allah, Kristus telah menebus kita dan mengangkat kita yang rapuh menjadi bermartabat mulia anak-anak Allah. Mari menyelamatkan bumi. Tema Prapaskah kita adalah keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Sejak semula Allah menghendaki keharmonisan seluruh ciptaan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu dan amat baiklah adanya. Setiap selesai menciptakan sesuatu, Allah melihat dan baiklah adanya. Saya mengerti. Allah melihat berarti Allah mengoreksi, menambahi, mengurangi, memperbaiki, membentuk lagi, sedemikian sehingga hasil akhirnya baik adanya dan bahkan amat baik adanya. Allah tidak berlaku sembarangan dalam menciptakan segala sesuatu. Maka Kristus pun datang ke dunia, bukan hanya menebus manusia, melainkan menebus seluruh alam ciptaan lain, sebab semua sama-sama merasa sakit bersalin. Dalam perayaan Paskah tahun 2022, saya ingin mengajak umat Allah sekalian bersama keluarga Anda untuk bersama Kristus kita bangkit menyelamatkan bumi. Bumi adalah ibu pertiwi dan rumah kita bersama. Menyelamatkan bumi bukan hanya berarti menyelamatkan diri kita sendiri, melainkan juga menyelamatkan kehidupan manusia, kita dan anak cucu kita. Alam adalah guru kehidupan. Kitab suci berbicara banyak mengenai bumi, tanah, pohon, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, rerumputan, air, udara, dan apa saja yang dilahirkan oleh bumi. Sepanjang kitab suci kita, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tersebar cerita tentang pohon, baik yang kecil seperti tumbuhan sesawi, maupun yang besar seperti kayu aras Libanon, atau pohon sanobar, berangan, cemara, dan murad. Pohon dan tumbuhan itu bukan hanya menghasilkan buah dan makanan, tetapi juga sebagai obat yang sangat berguna bagi bangsa manusia. Peribahasa kita yang mengajarkan sikap hidup bijaksana, rendah hati dan tidak sombong, juga menggunakan tetumbuhan sebagai umpama. Misalnya, padi semakin tua dan berisi semakin merunduk. Mencintai pohon dan tumbuhan akan menjadikan kita paham tentang arti kebaikan maupun keburukan. Jika kita berlaku bijaksana, generasi kemudian juga akan merasakan manfaatnya, sebab buah tidak akan jauh
tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Yesus sering mengajar menggunakan perumpamaan tetumbuhan agar mudah dimengerti maksudnya. Manusia yang rapuh yang diumpamakan sebagai bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, tetap dicintai oleh Allah sebab Allah Maha Rahim. Bahkan Yesus sendiri mengumpamakan pemberian dirinya bagi manusia seperti biji gandum yang harus jatuh ke tanah untuk mati supaya menghasilkan buah. Dia juga adalah pokok anggur, sumber hidup kita. Terpisah dari Dia, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mari memiliki sikap mental yang baru. Barangkali sikap mental manusia kepada alam harus berubah untuk menumbuhkan gerak bersama penyelamatan bumi dan lingkungan hidup. Perubahan sikap mental berikut semogalah dapat memberikan kesadaran kepada kita akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Pertama, menghormati alam sebagai ibu. Alam adalah ibu. Ibu adalah pribadi yang melahirkan dan yang memberi kehidupan. Dari dalam rahimnya, ibu bumi melahirkan begitu banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan demi kebutuhan hidup dan demi keberlangsungan hidup manusia. Ibu bumi ini telah melahirkan udara, makanan, dan obat-obatan yang cukup untuk semua manusia. Terhadap ibu kita ini, banyak manusia menjadi anak durhaka dengan memberikan penyakit melalui pembalakan hutan dan penambangan liar, menjejalinya dengan sampah yang tak bisa diurai, dengan pupuk kimia yang membuat tanah tidak bisa bernafas dan menjadi mati sehingga tidak bisa menumbuhkan apa-apa lagi. Janganlah kita termasuk segelintir orang yang ikut merusak bumi, menguasai kekayaannya dan memanfaatkannya untuk kerakusan pribadi. Kedua, menghormati alam sebagai saudara-saudari yang lebih tua. Dalam kisah penciptaan, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling bungsu. Logisnya, manusia harus menghormati saudara-saudari tuanya. Santo Fransiskus Assisi dapat dijadikan teladan dalam sikap ini. Dia menyebut dan memperlakukan semua ciptaan lain sebagai saudara dan saudari. Sebagai saudara atau saudari yang lebih tua dari manusia, mereka pastilah telah turut berjasa menolong ibu kita, mengasuh kita. Manusia adalah adik bungsu yang durhaka jika berbuat jahat terhadap saudara atau saudarinya yang lebih tua darinya itu. 3. Menghormati alam sebagai sahabat. Alam sebagai sesama ciptaan juga dapat diperlakukan sebagai sahabat. Mereka bermartabat setara dengan manusia. Mereka bukan lagi hamba atau budak pemenuh nafsu dan keserakahan manusia. Sahabat kita telah sangat berjasa terhadap kita dengan menyediakan dan memberikan segala yang dibutuhkan untuk hidup kita.
Manusia sebagai sahabat alam sangat mulia jika bukan merusak, melainkan berlaku seperti Kristus yang mencintai dengan cinta yang sangat besar sampai rela memberikan nyawanya sendiri bagi sahabat-sahabatnya. 4. Menghormati alam sebagai sabda ekologis Allah. Alam adalah juga ungkapan wahyu diri Allah. Allah adalah sang pencipta alam dan isinya. Dialah yang awal dan yang akhir, asal dan tujuan seluruh makhluk ciptaan. Bersama dengan manusia yang disebut sebagai gambar diri Allah, karya ciptaan lain seharusnya dipahami sebagai tubuh Allah sendiri. Tubuh itu patut memperoleh penghormatan yang bermartabat sepadan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Manusia yang beriman kepada Tuhan patut menghormati alam yang juga merupakan buah karya Allah. Pantaslah jika kita membangun relasi dengan baik, bukan hanya dengan penciptanya, melainkan juga dengan ciptaannya. Ketika kita merusak alam, kita menorehkan luka pada tubuh Allah. Mari kita mengingat pesan Santo Paulus yang mengatakan, bukan hanya manusia saja yang menantikan penebusan, melainkan seluruh alam yang sekarang bahkan sedang mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Saudara-saudari yang terkasih, bersama semua orang dan semua pihak yang berkehendak baik, marilah bangkit merawat bumi, ibu pertiwi kita, dengan semua yang dikandungnya. Kita dapat melakukannya dengan menanam pohon, memupuk tanaman dengan pupuk organik, membuang sampah, terutama sampah kimia dan plastik pada tempatnya, mendaur ulang sampah menjadi pupuk, mencegah pencemaran air, sungai, danau dan laut, mengurangi pencemaran udara dari polusi dan suara, menghemat pemakaian energi dan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Sebagai ibu pertiwi menjadi elok, semoga ibu pertiwi menjadi elok berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Semoga di sini pun, di zaman kita, ada bumi dan langit yang baru terbebas dari air mata, perkabungan, ratap tangis, duka cita, dan maut. Marilah bangkit, memperbaiki yang telah rusak ini, menjadi seperti ketika diciptakan oleh Allah, yakni sungguh amat baik adanya. Selamat Paskah 2022, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Saudara-saudari, demikianlah sapaan dan pesan dari Bapak Uskup kita. Semoga ini menjadi sarana bagi kita juga untuk menghidupi semangat kebangkitan yang kita rayakan hari ini, yaitu hidup secara baru. Salah satunya adalah memberikan perhatian, terlibat aktif dalam merawat bumi menjadi lebih baik, sehingga menjadi rumah bagi kita bersama.
Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan juga sapaan dan pesan Bapak Uskup kita akan memperbarui dan menyegarkan janji baptis kita kembali. Kita berdiri dan kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci kita. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Maka mohon nanti menjawab dan menyatakan dengan jelas, tegas dan lantang apa yang menjadi janji dan komitmen kita. Apakah saudara menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak.
Apakah saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita, sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Saudara-saudari, sekarang mari kita menyampaikan doa-doa kita. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kristus, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Allah Bapa yang makasih, kami juga membawa doa-doa kami bersama dengan umat yang mengintensikan melalui perayaan ini, mendoakan arwah Lim Bien Nio, Tan Hock Seng, Aloysius Wawan, Monica Ernawati Tansir, Ong Chon Kiat, Na Cho Tio, Andreas John Lukman, dan Lailan Fang. Semoga Allah memberikan belas kasih dan kerahiman kepada saudara-saudari kita yang sudah meninggal, sehingga mereka beristirahat dalam kebahagiaan kekal abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkan. Kami juga mengucap syukur bersama dengan keluarga Leonardus Arianto atas segala berkat bagi keluarga, dan semoga di waktu-waktu mendatang senantiasa dilimpahi berkat kesehatan. Marilah kita mohon. Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kami berdoa mohon rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kami, khususnya Julius Sukamto dan Tata yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Marilah kita mohon. Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lilin, silakan dimatikan. Jangan
Saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbarui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu, Tuhan. Teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, maka Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu yang kami bawa dalam Ekaristi ini, Nenek Lim Bien Nio, Kakek Tan Hock Seng, Bapak Aloysius Wawan, Ibu Monica, Ernawati Tansir, Kakek Ong Chun Kiat, Nenek Na Cho Dio, dan Bapak Andreas John Lukman, serta Lai Lan Fang. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bumi serta
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sekarang aku tak dapat
secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku
Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gereja-Mu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berikut ini kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. 1. Petugas liturgi untuk Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. Misa hari Sabtu, tanggal 23 April, pukul 6 sore. Tata laksana dari wilayah Markus. Kur dari lingkungan Angela, organis Civita Dei, lektor Ibu Risma Manurung, Pemazmur Indah Lestari Samosir. Misa hari Minggu, tanggal 24 April, pukul 7 pagi. Tata laksana dari Priskat dan Waberkat. Kur dari Devosan Kerahiman Ilahi, organis Marisa. Lektor Ibu Yuniarti, Pemazmur Ignatia Julianti. 2. Misa dan perayaan Paskah bagi orang sakit atau yang masih bisa berangkat ke gereja dan orang tua atau yang berusia mulai dari 65 tahun ke atas. Diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 24 April, pukul 3 sore. 3. PWK Santa Monica Keuskupan Agung Palembang akan menyelenggarakan misa dan perayaan Paskah pada hari Jumat tanggal 22 April pukul 10 pagi di Gereja Santo Yosef. Ibu Warakawuri yang akan hadir dalam misa ini diminta untuk berkumpul di gereja dan berangkat bersama pada pukul 9. 4. Punguan Batak Katolik dan Nias Sumsel akan menyelenggarakan perayaan Paskah pada tanggal 7 Mei pukul 10 pagi yang diawali dengan misa kudus yang dipimpin oleh Bapak Uskup di Graha Alang-Alang Lebar, Jalan Mangga, KM 11, masuk dari samping PD Manis. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. 5. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Leonardus Indra Marwan, putra dari Bapak Maximus Sutiono dan Ibu Sisilia Mariuliati dari lingkungan Santo Thomas, Stasi Santo Petrus, Sukaraja, Paroki Trinitas, Bangun Sari. Dengan Heni Krisnawati Ginting, putri dari Ibu Mbela Ginting et Piara, Boru Tarigan, warga lingkungan Santa Angela. Rencana perkawinan tanggal 27 April 2022 di Paroki Santo Yosef Delitua, Sumatera Utara. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor pada pastor paroki. Demikianlah beberapa hal yang telah kami sampaikan. Tetap setia untuk melakukan 5M dan tak lupa berdoa dan bahagia. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya persilahkan dari panitia Paskah lebih dahulu.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Veronica Sri Indarti. Saya sebagai Ketua Panitia Paskah pada tahun 2022 ini. Yang terhormat Romo Arko, yang terhormat Romo Murwanto, dan yang terhormat Bapak Ketua DPP, dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita merayakan Paskah khusus untuk anak-anak kita sebagai generasi penerus kita. Kemudian saya juga berterima kasih kepada biak adik-adik kita yang telah berupaya untuk mensukacitakan anak-anak kita pada pagi hari ini. Kemudian juga saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah rela meluangkan waktu, pikiran, dan hatinya untuk semua kegiatan ini, dari awal, dari Rabu Abu hingga Paskah pagi hari ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada ketua wilayah dan ketua lingkungan yang telah berupaya untuk mendata umatnya yang menerima abu dari online dan offline. Kemudian katekisi yang telah bekerja sama dengan DPP dan Kerahiman Ilahi yang telah berupaya juga untuk pertemuan APP secara offline dan online. Kemudian kepada KUR dari lingkungan dan kepada Mudika yang telah menyumbangkan lagu dan suaranya untuk kita semua. Kemudian kepada keamanan, parkir, dan bapak-bapak kepolisian, tim Gegana yang semua bekerja sama untuk kita semua untuk bersukacita bersama kepada umat San Fredes ini. Akhir kata dari kami dan Ketua Panitia mengucapkan selamat Paskah kepada umat San Fredes pada pagi hari ini. Semoga kita selalu bersama, bersatu demi Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi. Ibu dan Bapak, saudari-saudara dan anak-anak terkasih, haleluya, selamat Paskah. Puji Tuhan bahwa kita bersyukur di tahun-tahun berat yang sudah kita lalui, Tuhan memberikan waktu dan izinnya kepada kita di tahun ini untuk merayakan sukacita Paskah. Setelah kurang lebih 2 tahun, kita tidak bisa secara bersama-sama merayakan di rumah Tuhan ini karena pandemi. Dan tidak berlebihan rasanya apabila sekali lagi saya mohon apresiasi untuk panitia Paskah di tahun ini. Saudari-saudara, bagi Anda yang pernah menjadi pelayan Tuhan dalam kepanitiaan, baik Natal maupun Paskah, dalam tahbisan dan macam-macam, pasti Anda mengerti betapa tidak mudahnya untuk menjadi sebuah panitia, menyatukan ide kebersamaan, menyatukan seluruh aspirasi dan seluruh rencana, dan akhirnya setelah diputuskan dalam pembicaraan panjang, semua umat bisa merasakan apa yang menjadi pergulatan Anda para panitia. Maka dari hati yang paling dalam, khusus di tahun ini dan juga tahun-tahun yang lalu, baik panitiaan Natal maupun Paskah, juga kepanitiaan tahbisan yang pernah kita alami, kepanitiaan Krisma, misa Krisma beberapa waktu yang lalu bersama Bapak Uskup, saya pribadi menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh umat yang dengan segala kerelaan hatinya berkenan menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan waktunya, dan bahkan menyumbangkan seluruh emosinya untuk terlaksananya kepanitiaan-kepanitiaan itu.
Terima kasih kepada seluruh umat yang juga hadir. Kita berproses, berdinamika bersama di masa pandemi ini, baik secara streaming maupun pelan-pelan membuka hati untuk bisa hadir. Terima kasih kepada Anda yang juga mau direpotkan dengan aneka perubahan yang terjadi. Misalnya ketika kita mulai pandemi, gereja memutuskan untuk menerimakan komuni mulai dari baris paling belakang, kemudian duduk dengan berjarak. Kemudian ketika harus merayakan perayaan-perayaan syukur seperti sekarang ini, Anda harus direpotkan dengan mendaftar terlebih dahulu. Tentu di sana ada yang merasa, kok kayak gini sih sekarang? Tetapi itulah dinamika kita yang harus kita lalui di situasi yang baru. Maka saya mewakili teman-teman Dewan Harian sangat berterima kasih bahwa Anda semua berkenan direpotkan, bahwa ada pembatasan-pembatasan di tahun 2020, di 2021, tapi Anda tetap setia untuk mengikuti arahan, meskipun 1-2 orang mungkin masih bergejolak secara batin. Terima kasih kepada seluruh umat yang juga dengan caranya masing-masing merayakan perayaan ini, mulai dari Rabu Abu ketika kemudian panitia membagikan abu-abu yang diberkati untuk keluarga-keluarga yang tidak bisa hadir ke gereja karena masih punya orang tua, karena masih punya saudara yang sedang sakit, karena mungkin masih ada rasa khawatir, tetapi dengan pelayanan tetap dilaksanakan upacara abu di rumah masing-masing. Terima kasih untuk semuanya. Dan kepada semua yang hadir saat ini, khususnya para orang tua, terima kasih bahwa Anda mengajak putra-putrinya untuk kembali merayakan sukacita dalam kebersamaan di gereja. Saya yakin bukan sesuatu yang mudah untuk sejumlah orang tua karena masih dihantui rasa kekhawatiran. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Anda para orang tua yang mulai pelan-pelan mengajak putra-putrinya untuk kembali mengenal ibadah Ekaristi. Terlebih bagi mereka keluarga-keluarga muda yang mungkin sedang dalam masa merawat putra-putrinya di masa pandemi. Tentu ini adalah suatu peristiwa yang baru atau istimewa juga. Maka sekali lagi terima kasih untuk semuanya, semua umat, dan saya secara pribadi berterima kasih kepada Ibu Veronica Sri Indarti dan teman-teman dari wilayah Markus yang sudah sejak awal tahun diberikan salib untuk menjalankan tugas pelayanan di masa Paskah. Baru saja selesai Natal sudah ditambahin salib dengan kepanitiaan Natal, dan di tengah-tengah itu juga ditambahin tugas untuk misa Krisma. Maka terima kasih dari saya mewakili teman-teman di Dewan Harian. Saya tidak menyebutkan satu persatu, tetapi semua yang ada di dalam kepanitiaan, saya sangat berterima kasih karena dengan segala plus dan minusnya, perayaan demi perayaan sudah terlaksana. Dan kepada semua lingkungan, semua komunitas, semua kelompok yang bersedia dilibatkan dalam pelayanan selama masa Prapaskah, mulai dari Rabu Abu sampai dengan semalam dan hari ini, dan masih ditambah lagi untuk misa besok Kerahiman Ilahi, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi kepada saudara-saudari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih untuk keterlibatannya dalam karya pelayanan. Terima kasih juga kepada seluruh Dewan Harian yang selalu setia menemani saya sebagai pastor paroki untuk tetap bisa mendampingi, menemani, menyertai, memberikan sumbangsih pikiran dan tenaganya untuk setiap umat yang kita layani bersama, dan untuk setiap kepanitiaan yang kita berproses bersama. Tanpa kecuali saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman Dewan Harian yang tentu selalu saya repotkan dengan undangan demi undangan demi pembicaraan. Saya bersyukur sudah berdinamika di paroki ini selama kurang lebih 3 perayaan Paskah.
Paskah pertama saya merayakan dalam kesendirian, hanya bersama dengan para petugas. Paskah kedua sudah mulai dibuka dengan jumlah yang terbatas. Dan Paskah yang ketiga ini adalah Paskah terakhir saya sebagai pastor paroki di paroki ini. Saya bersyukur mempunyai banyak dinamika kebersamaan yang saya alami dari sebuah situasi kekosongan sampai dengan situasi sukacita, kegembiraan. Terima kasih kepada seluruh umat, karena momen ini adalah momen kebersamaan di mana semua umat banyak berkumpul. Maka saya sebelum berpamitan secara resmi hanya mengatakan terima kasih kepada semua yang sudah hadir mewarnai hidup saya dengan cara yang istimewa maupun yang biasa, yang menumbuhkan, mengembangkan maupun yang sempat membuat kecewa. Semua pengalaman yang membuat saya menjadi kreatif maupun sempat menjadi stuck atau berhenti, semua pengalaman itu menjadi kekuatan buat saya sebagai imam medior yang masih muda. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, karena begitu banyak aktivitas pastoral yang seharusnya bisa dilaksanakan, tapi karena masa pandemi maka tidak bisa dibuat dengan sepenuhnya. Maka itu permohonan maaf saya di dalam masa Paskah ini. Dan yang terakhir, kepada seluruhnya umat, mari merayakan Paskah ini dengan semangat manusia baru, mencintai diri sendiri, mencintai sesama, mencintai alam ciptaan Allah yang lain, yaitu alam semesta. Dan terima kasih saya yang terakhir kepada kepada para donatur yang dengan cara masing-masing telah memberikan sebagian dari apa yang menjadi rezeki kehidupan keluarganya untuk gereja. Di tengah masa pandemi, kegiatan pastoral masih bisa berjalan karena kemurahan dan kebaikan hati Anda, para donatur, khususnya memberikan bantuan kepada saudara-saudari kita yang terdampak pandemi. Terima kasih untuk kebaikan Anda, dan semoga Tuhan menambahkan apa yang menjadi harapan dalam doa-doa. Dan yang paling akhir, saya berterima kasih kepada Romo Murwanto. Di masa cutinya, beliau memilih untuk menemani saya di paroki ini, membantu saya untuk melaksanakan pelayanan sakramen di paroki ini. Dan terima kasih juga sudah menjadi teman makan semeja yang menyenangkan dengan menu yang sama juga ternyata menyenangkan, dan saya terinspirasi dengan apa yang menjadi kesukaan Romo Murwanto. Jangan ditendang, Romo. Terima kasih Romo Murwanto dengan segala keunikannya. Maka selamat belajar lagi pada saatnya. Saya juga akan belajar di tempat yang baru untuk mengembangkan hidup imamat saya. Sekali lagi, haleluya, selamat Paskah buat semuanya, dan mari kita sekarang berdiri menyambut berkat Tuhan. Saudara-saudari, sebelum ditutup dengan berkat, tentu kita juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi pada hari ini, prodiakon, mesinar, lektor-lektris, tata laksana, kor, dan juga tim multimedia. Terima kasih atas apa yang sudah dipersembahkan. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kepada seluruh umat, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan di bawah, selamat Paskah dan selamat melanjutkan pesiaran hidup kita dengan syukur dan sukacita. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan hidup, karya dan pelayanan kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.
Marilah pergi kita semua diutus. Amin. Untuk anak-anak, duduk dulu di tempatnya ya. Nanti kita pembagian bingkisannya di Taman Maria di bawah. Nanti barisnya dari atas ya.